Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Matan Jauharul Maknun halaman 26 ya. Dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. وجعلوا, dan telah menjadikan siapa ya ulama ya, artinya ahli sastra, balaghatul kalami, kepada balaghahnya sebuah topik pembicaraan atau redaksi sebuah kalimat, litibaqahu kepada selarasnya kalam, limuqtadul maqam, kepada tuntutan kondisi. Itu namanya muqtadul maqam. Aku berkata ya, bertutur, balaghatul kalam mutabaqatuhu limuqtadul hal ma'a fasahatihi. Di sini ada tambahan qaid ya, tambahan qaidnya yaitu fasahah. Wa asqata al-musannif, dan telah menggugurkan siapa al-musannif, penulis ini Syekh Akhdari, hadza, kepada ini syarat fasahah, hadzal qaid lidayqi nazmi, kepada lidayqi nazmi, karena sempitnya nazomnya. Jadi karakter sebuah nazom atau kasidah itu sempit, beda dengan nathar ya. Artinya dia lebih ke wazan, yang penting wazannya sesuai, kemudian maknanya juga dapat. Itu cara menyusun sebuah nazom ya. Ini Bahar Rojaz. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Jadi ada dhaiqi nazmi, tidak sempat mencantumkan kalimat fasahah, tapi secara tersirat bisa difahami bahwasanya ketika sebuah ucapan itu sesuai dengan situasi dan kondisi, sudah pasti itu adalah ucapan yang fasih. Kemudian An-Nahwi wahtaraza, dan telah mengecualikan musannif bihi dengan fasahah, An-Nahwi syi'ri An-Nahwi syi'rihi mustasjirun, dulu ada ya, dari seorang Imru'ul Qais, ada mustasjir, artinya dia kalimatnya ada sin dengan shin dengan zai, itu berdekatan makhrajnya. Idza ulqiya ila khalid dhihni wa biqaidil mutabaqah an-nahwi inna zaidan qa'imun idza ulqiya li khalid dhihni. Artinya kalimat yang fasih itu tidak menggunakan kalimat yang ribet. Kemudian ada mutabaqah, itu adalah dia kalimat yang fasih ya. Ini kemudian mutabaqah sesuai dengan situasi dan kondisi, itu adalah tidak perlunya taukid untuk khalid dhihni ya. Artinya no comment ya. Terkadang si mustami' ya, artinya dia hanya sekedar mendengarkan, sekedar menyimak, artinya dia nggak mau terlibat lebih lanjut, artinya khalid dhihni ya. Artinya kita nggak ada urusan, itu namanya khalid dhihni ya. Jadi nggak perlu kita ibaratnya percaya nggak percaya juga enggak, ngedukung enggak ngedukung juga enggak, artinya nggak ada urusan, itu namanya khalid dhihni, nggak perlu digunakan taukid ya. Atau juga seandainya ada mukhatab inkar ya, itu gunakanlah taukid, itu baru muqtadul hal, munkiran lil hukmi ya. Masalan kaunul mukhatab munkiran lil hukmi ya. Halun yaqtadi kalaman muakkadan, jadi kalimatnya itu kalamnya perlu ditaukid. Ada lagi mustami'nya ini sudah tasdiq, artinya udah pro banget dah istilahnya. Seperti seorang murid mendengarkan tutur kata gurunya ya. Artinya digugu dan ditiru, itulah guru. Artinya dia tidak perlu taukid, tidak perlu apa ya itu. Jadi sekali lagi, balaghatul kalam itu adalah dua kriteria. Satu, kalimatnya adalah
tersusun rapi, bahasanya berkualitas, berbobot, kemudian sesuai dengan muqtadul maqam. Ya. Artinya kita ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan atasan lain, ngobrol dengan sahabat lain, ngobrol dengan anak kecil lain. As-salatu wajibatun. Salat itu wajib. Coba sampaikan kepada anak tongkrongan yang suka main gitar, gimana cara menyampaikan sholat itu wajib, dan bagaimana menyampaikan sholat itu wajib kepada anak kecil, dan bagaimana menyampaikan as-sholatu wajibatun ini kepada orang-orang yang suka duduk di klub-klub malam. Itu dakwah ya, namanya balaghatul kalam wa al-kalam al-fasih al-mutabiq lil hal. Artinya penyampaiannya bisa diterima, itu baru seorang pendakwah ulung ya. Seperti Ustadz Ebit ya, beliau ini mendatangi sekelompok transgender di sebuah jembatan ya, Sukamangkalis itu di kota Surabaya. Itu namanya balaghatul kalam muqtadal hal ya, al-mutabiq li muqtadal hal. Artinya tepat guna sasaran dakwahnya. Jadi bukan untuk menyudutkan mereka, bukan untuk membuli mereka atau menyalahkan mereka ya. Tapi sekedar berbaur saja, bersahabat, saling menerima gitu, dan menyampaikan hidayah. Adapun diterima atau tidaknya hidayah oleh mereka, yaitu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia hanya bisa berusaha, tapi yang menentukan asal dakwahnya. Dan yang meridhoi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizun ta'diyatul ma'ani an khata'in yurafu bil ma'ani. Ini fungsinya ilmu ma'ani. Wa hafizun, dan adapun ilmu yang menjaga ta'diyatul ma'ani kepada mendatangkan makna-makna an khata'in dari kesalahan, yaitu yurafu diketahui apa, hafiz bil ma'ani dengan ilmu ma'ani. Fungsi atau intisari dari ilmu ma'ani adalah supaya cacat dari segi makna itu dijaga. Contohnya ya, contohnya begini, ada singkat aja ya. Ini adalah tentang politik berbicara ya. Ini terutama para politisi ya, kelas elit sering menggunakannya. Contoh, si A pembeli, si B adalah pedagang, si C katakanlah istrinya pembeli, dan katakanlah si D ini anak buahnya pedagang ya. Ini lagi di rumah ya, ada lagi E ya. Kita tutup dulu ya. Si A mau berangkat belanja, nah, kita tambah si E. Si E ini adalah mustami ya, atau tukang menyimak. Si A mau berangkat belanja ke toko si B, masih di rumah. Si C sebagai istrinya si A nanya, mau kemana A? Mau ke si D. Nah, si E kenal sama si B, pedagang mustami ya, tapi si E tidak kenal dengan si D, anak buahnya pedagang, karena tidak terlalu populer ya. Ini si mustami ya. Si A ini tujuannya mau bilang ke si C, istrinya ini, mau pergi ke toko si B. Tapi sayangnya si A nggak mau ini si mustami, si E ini tahu bahwa si pembeli ini mau ke si B ya. Tapi istrinya paham, C kenal sama D ya, anak buahnya. Kata si A, saya mau ketemu sama si D ya, sama si D anak buahnya. Coba diulang lagi videonya. Itu namanya ilmu ma'ani. Trik berbicara ketika
kalimat-kalimat kita itu supaya terjaga rapih informasinya. Kemudian wama minat ta'qidi fil ma'na yaqi lahul bayanu indahum qadun tuqi. Wama dan adapun ilmu yaitu yaqi yang menjaga apa ma minat ta'qidi dari pabulit fil makna dina makna ya. Lahu yaitu bagi ma adapun ilmu yaitu al bayanu adapun bayan indahum menurut ahli balagh yaitu qadun tuqi telah dibersihkan ya. Nah, qadin tuqi apa maknanya qadin tuqi ya? Ya qadin tuqi telah dibersihkan ya, tetap naqa itu artinya bersih, naqiyan qanaqaan bersih apa albayan. Jadi ilmu yang tentang mempelajari ya intinya tentang majaz ya, majaz, tasbih dan kinayah itu areanya ilmu bayan ya. Kalau musnad ilaih ya, dan musnad tentang muta'alliqatul harfi itu areanya ilmu ma'ani. Kemudian wama bihi wujuh wa tahsinil kalam yu'rafu yud'a bil badi'i wassalam. Jadi ilmu bayan itu sekali lagi kita kasih contoh ya. Si A mutakalim, si B mukhatab. Si A bilang ke si B, ada macan. Maksudnya adalah di sini kalimatnya adalah galak. Si A bilang ke si B, ada macan. Tujuannya apa? Istrinya si B, ya, si B ini ceritanya si mukhatab ini susis, suami-suami yang takut kepada istri ya, bukan takut sebenarnya, sayang, saking sayangnya ya, itu dikoreksi. Ada macan, artinya langsung si B pulang ke rumahnya ya. A, aku pulang dulu, oke. Ada macan. Nah itu namanya dibahas dalam ilmu bayan ya. Kalimat-kalimat seperti itu areanya ilmu bayan. Wama dan adapun ilmu wujuh tahsinil kalam tu'rafu yud'a bil badi'i wassalam. Kalimatnya cukup ribet ya, tapi masih fasih. Wama dan adapun ilmu bihi yang dengan ilmu. Udah kita loncat aja. Wama dan adapun ilmu yaitu tu'rafu diketahui bihi dengan ma apa wujuhu tahsinil kalam jalan-jalan memperindah kata yaitu yud'a didakwakan atau dikemukakan atau dipanggil apa ma bil badi'i dengan ilmu badi' wassalam ya. Ay wassalamu ala man ittaba'al huda. Kalimat penutup dari penulis. Dan ada keselamatan yaitu ala man ittaba'al huda kepada setiap yang mengikuti petunjuk. Ada lagi ilmu badi'. Ilmu badi' itu adalah ilmu ya. Ilmu badi' itu contohnya begini. Si A katakanlah Gus Dur, B anggota DPR. Ini tentang salah satu contoh ilmu badi'. Dan si C ini wartawan ya. Ketika beliau A ini Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI, ketika sedang rapat jajak dengar pendapat itu suka tidur di gedung DPR. Ini anggota DPR si B ya. Sekian orang menyampaikan kajiannya atau obrolannya masing-masing kepada ketua dewan. Ini wartawan menyimak terus. Wah, ini A lagi tidur nih, kata si B. Kira-kira kalau ditanya pendapatnya si A, nah si C, kita tunggu ini, Bapak Presiden lagi tidur. Kira-kira kalau udah bangun tidur, kira-kira ngerti nggak ini anggota dewan ngomongin apa? Ya. Akhirnya terbangun juga Bapak Presiden A, beliau ini Gus Dur. Kemudian menanggapi satu persatu dari anggota DPR ini. Ini solusinya begini, ini solusinya begini, ini solusinya begini, ini solusinya begini. Ini si C, wartawan, terheran-heran, kameramen terheran-heran. Perasaan dari tadi ngorok,
kok Bapak Gus Dur ini bisa tahu jawabannya masing-masing? Jawabannya adalah Badi' Bara'atul Istihlal ya. Istihlal artinya cukup dengar awalnya saja, pembukaannya saja, kalimatnya saja sedikit ya. Itu sudah menyimpulkan keseluruhannya. Jadi tidak perlu kita menyimak kajian panjang dengar capek ya. Cukup kajian awalnya saja, tinggal tidur. Artinya dengan kecerdasannya seorang bapak bangsa ini, beliau Gus Dur bisa menjawab. Si A misalnya, ini cabang-cabang dari anggota B ya. Ada anggota dewan itu namanya A, ada namanya B, ini namanya C. Dia dari fraksi, dari komisi 1, dari komisi 2, dari komisi 3 itu masing-masing ya. Komisi 3 itu komisi hukum ya, yang suka kerjasama dengan KPK. Nah ini jawabnya dengan hukum juga. Jadi masih nyambung. Jadi beliau menggunakan Badi' Bara'atul Istihlal. Cukup dengar awalnya saja, dan track recordnya si C, si B ini ya, atau komisinya di bagian mana, komisi 1, 2, 3, kemudian dia latar belakangnya di mana sekolahnya, atau karakternya seperti apa, langsung bisa ditebak oleh Bapak Gus Dur selaku presiden pada masa itu. Itu namanya Badi' Bara'atul Istihlal. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.